kepada Bapak Presiden kami, Parwibowo, Pak. Presiden itu presiden kami, Pak. Kami nih, Pak, masyarakat kecil mau ditaruh kemana? Masyarakat kecil yang modalnya ini, Pak. Ini yang modalnya ini, Pak, mau ditaruh kemana? Ya aja usia kita, Pak, ya. Sudah berlanjut usia. Entah dari sini kita mati. Tapi generasi anak kita, cucu kita, gimana, Pak? Jadi proyek PIK ini singkirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat judul dulu ya, Pak, di belakang. Rakyat Banten menolak tunduk lawan PIK 2 yang di PSK-kan. Jadi, maaf ya, Pak, ya, saya mengenalkan nama dulu. Saya Pak Misri dari Desa Keserangan, Kampung Ketiban, ya, Kecamatan Bontang. Jadi kami sebagai masyarakat Bontang, ya, khususnya terancam gitu ya, Pak, ya. Terancam dengan dampak-dampak ya proyek begini kan. Kami sebagai buruh tani, kulit tani kalau bahasa Bontangnya, ya. Seandainya sawah Bontang ini kena dampak proyek PIK itu, ya, ditanami gedung dan gudang, gimana untuk pencarian kami untuk menafkahi anak istri kami, ya. Dan di situ, ya, bukan sebatas kita menafkahi aja. Kalau kita tertutup mata pencariannya, putu kita juga, anak kita juga bisa gelo, Pak. Goblok. Jadi putu kita, cucu kita, anak kita bisa goblok. Karena terdampaknya mata pencarian kita ditutup atau ditanami gedung dan gudang ada hotel. Jadi makanya kita mengajak terutama buru-buru tani, banyak, Pak, buru-buru tani itu termasuk ngegebot, ngegrandong itu, Pak, ya. Ya, nampingi galeng ngoyos itu, Pak. Yang terbanyak di Bontang itu seperti itu, Pak. Nah, maka dari itu seandainya ini kena dampak, gimana, Pak? Pak Said, gimana? Bahkan sebetulnya kalau masyarakat ini sebetulnya nggak capek. Sebetulnya nggak capek, nggak ada acara begini. Apa? Kita punya perwakilan. Kita punya dewan. Kenapa dewan sekarang diam aja? Ada apa di situ dewan? Jangan pada waktu tadi dewan akan memilih datang ke rumah saya mau mondo-mondo, mengemis. Cocok saya, pilih saya. Setelah terpilih sekarang mana? Sebagai perwakilan rakyat mana? Bersuaranya mana? Sebetulnya kawan-kawan, mama, ibu-ibu tidak capek. Nggak ada acara seperti begini. Kalau dewan itu mana? Membela rakyat katanya, wakil rakyat kan? Di mana mewakili rakyatnya? Dia tuh bungkam. Ada apa bungkam itu? Saya tidak tahu memang itu ada apa tuh bungkam. Nah, dari itu ya kena kita buruh tani. Bahkan kalau kita ingin mencarikan, Pak. Nih. Ini, Pak.
Ini. Kalau habis buru tani, kita cari ikan ke laut untuk membiayai atau menafkahi anak istri saya. Ini modalnya, Pak. Nah, seandainya kata laut kami diuruk atau dipagar, gimana, Pak? Mata pencarian kami sawah udah ditanami gedung dan gudang, gimana? Apa enggak ngebodoh secara pelan-pelan itu, Pak? Atau bikin bodoh selanjutnya generasi anak cucu kita? Nah, makanya kita mengajak bersatu, rakyat Cilik kita mengajak, Pak ya. Rakyat Cilik bersatu. Jangan pernah takut, rakyat Cilik. Karena dasarnya dewan itu dapat dipilih dari saya. Lawan makanya. Pak. Jadi kita kembali membaca dengan judul ini, rakyat Banten menolak tunduk melawan PIK 2 yang di-PSK-kan. Nah, apa itu, Pak? Artinya apa? Kita orang bodoh gak ngerti ini apa? Apa? Penjelasannya apa? Harusnya itu Pak Dewan yang menjelaskan. Apa ini? Kita orang bodoh gak ngerti, Pak. Sebetulnya gak ngerti sama sekali. Nah, itu, Pak. Makanya kita mengajak ya bersama-sama. Apa ya? Satu contohnya, gajah bisa terguling sama semut, Pak. Gajah bisa terguling sama semut. Coba. Gajah bisa terguling segitu gedenya bisa. Ini, Pak, satu contoh. Itu semut bisa mengalahkan gajah. Kenapa manusia nggak bisa? Yang dipenuhi akal. Yang dipenuhi akal sehat, Pak. Bisa mati tuh gajah sama semut. Nah, jadi kita sebagai rakyat kecil, Pak, selalu dibohongi dan dibohongi. Pada waktu dulu dewan gana gini kan sama rakyat tuh, Pak. Setelah terpilih apa? Tutup pintu. Itu fakta yang kami bicarakan. Pembicaraan saya ini bukan atas mengada-ada, Pak, atau mengarang-arang, fakta. Dewanku sebelah ya, bila dewan kita pilih kita ku, cek dukung kita ku setelah terpilih mah, tutup pintu. Katanya dewan itu wakil rakyat. Kan konon dipilih untuk mewakili rakyat. Kenapa setelah terpilih? Di mana yang dia katakan itu wakil rakyat? Jadi kita mengajak sama-sama ini mah ya untuk masyarakat semut ya, masyarakat cilik ya, yang kita terancam dampak-dampak proyek seperti ini. Proyek apa ya, kita mau tahu, mungkin orang proyek itu proyek orang kok, bukan proyek kita. Otomatis kan yang memakai juga orang sana, Pak, bukan bangsa kita. Itu yang jelas, Pak. Nah, jadi kita mengajak masyarakat cilik ya, yang seperti saya ini modal jaring. Kalau di sawah itu modalnya cangkul, Pak. Tadi yang saya omongkan itu. Nah, mengajak kita bersatu untuk mencari kebenaran gitu. Mana yang benar? Ini kan negara kami. Kenapa negara kami secara dijajah dengan cara beribu-ribu cara? Kita kan orang bodoh, Pak. Jangan membodohi kami, orang bodoh.
bodoh Pak, saya ini orang bodoh. Bukan orang pendidik Pak saya. Ini modal saya Pak Jaring. Kalau tadinya saya akan bawa cangkul tuh Pak biar jelas. Nah, karena berat bawanya. Jadi ya kita ini bergejolak dengan adanya katanya proyek PIK itu apa sih? Saya emang nggak tahu. Pak, PIK itu apa sih? Saya emang nggak tahu. Nah, makanya apa sih proyek PIK ini? Gitu. Iya. Ya kami kan nggak tahu pakai kita rakyat halus kita makan konon. Rakyat yang tidak pendidikan, ya seperti saya Pak. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang. Bapak Presiden Paribowo yang kami banggakan, yang kami agungkan, yang kami junjungkan kepada Bapak Presiden kami Paribowo Pak. Presiden itu presiden kami Pak. Kami nih Pak, masyarakat kecil mau ditaruh kemana? Masyarakat kecil yang modalnya ini Pak. Ini yang modalnya ini Pak mau ditaruh kemana? Bahkan waktu saat Laut Pontang ini tertutup Pak. Tertutup kita sedangkan nelayan kecil ngoyor tuh Pak, ngoyor. Bukan pakai perahu-perahu aja Pak, ngoyor. Pak Said. Waktu saat kan ketutup. Ya aja usia kita Pak ya. Sudah berlanjut usia. Entah dari sini kita mati. Tapi generasi anak kita, cucu kita. Gimana Pak? Kalau kita sebagai orang tuanya ini tidak seperti ini. Memohon kepada Bapak Presiden. Kami meminta kepada Bapak Presiden Paribowo yang kami sanjung. Jadi proyek PIK ini singkirkan. Bubarkan proyek PIK ini. Jadi sekian dari saya Bapak Presiden atas segala pembicaraan saya ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan segala pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat Pontang. Ya, tepuk tangan untuk Bung Misri sekali lagi. Ya, ini sangat jelas bahwa ketika rakyat berbicara, itu adalah kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Jadi ketika orang bilang bahwa tidak ada korban dari pembangunan PSN PIK 2, nyatanya ternyata jutaan orang seperti Bung Misri itu akan berdampak akan adanya pembangunan. Itu adalah salah satu dari korban-korban lainnya ketika nanti pembangunan itu akan terus dijalankan. Maka rakyat Banten menolak dengan tegas pembangunan PSN PIK 2 dan PIK-PIK seterusnya.